Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Mari Tuhan berfirman buat kami, ambil alih jam pemberitaan firman ini dari awal sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa di malam hari ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita, siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah iman yang proaktif. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-17 ayat yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya untuk kita di malam hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Iman yang proaktif, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan ada 3 sumber iman. Yang pertama, iman kita bisa dapatkan daripada Tuhan. Jadi kalau kita merasa kurang iman, berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Karena para murid berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Yang kedua, kita bisa dapatkan iman waktu kita membaca firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang ketiga, kita bisa dapatkan iman dari hasil impartasi. Ingat, api memperanakan api, iman bisa ditularkan. Kami berdoa, biar mulai hari ini dan seterusnya sepanjang kita hidup, kita mau mengobarkan iman kita, bukan iman yang pasif, yang menunggu mati masuk surga, tapi kita memiliki iman yang proaktif, sehingga saudara dan saya menjadi Kristen yang dinamis, boleh melihat janji-janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan untuk kita malam hari ini tentang kegunaan daripada iman itu, sehingga iman kita bisa kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Karena Alkitab katakan orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan mau kita sesudah percaya pada Yesus, kita hidup dari iman kepada iman. Nah, yang pertama yang kami mau bagikan buat kita malam hari ini, iman adalah alat. Alat apa? Alat untuk meraih janji Tuhan. Alkitab katakan tanpa iman kita tidak akan
pernah berkenan kepada Tuhan. Karena itu tema ini jadi penting, supaya sepanjang tahun ini kita memperhatikan dan mengurus iman kita, sehingga kita boleh berkata, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Jadi iman itu alat. Kalau kita lihat ke atas, di atas ada lampu. Dan mungkin kita juga waktu menyaksikan tempat ini, ya di atas kita juga ada lampu. Nah, kami mau katakan, saya tidak bisa ambil lampu yang di atas saya ini. Kenapa? Karena saya manusia punya keterbatasan. Kalau saya nggak bisa ambil lampu ini, yang di atas saya ini, bukan berarti ada kutuk dalam kehidupan saya. Tapi itulah saya. Saya tidak mampu ya untuk mengambilnya. Tapi kami pastikan, kalau ada alat yang menolong saya bisa mengambilnya. Contoh, alatnya apa? Kursi disusun, atau ambil tangga, atau ada yang beberapa orang menopang saya bisa mengambil lampu itu. Ya, nah kami mau katakan, ya iman itu alat. Alat untuk meraih janji-janji Tuhan. Karena itu kami mau mengajak kita, ayo kita latih. Mungkin 1-2 kali menggunakan alatnya kita bisa saja gagal. Tapi kami mau katakan terus belajar menggunakannya, sehingga pada akhirnya saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia, karena Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Dan Alkitab juga menekankan buat kita, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kobarkan iman kita dalam tahun ini. Kami mau mendorong kita, praktekkan ya iman kita dalam tahun ini. Kembangkan iman kita. Ya, hiduplah dari iman kepada iman. Maka saudara dan saya akan melihat ya janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Tuhan yang besar bukan cerita, tapi itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sudah sering dengar Alkitab berkata, ya, dan orang-orang juga berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi Alkitab katakan tidak ada yang mustahil juga bagi orang percaya. Karena itu, ayo bersemangatlah, kembangkan iman kita, jangan pasif, kobarkan, miliki iman yang proaktif, sehingga kekristenan kita dinamis. Bukan tidak ada masalah, tapi justru dengan masalah yang ada dibuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, ya firman Tuhan iya dan amin, dan Tuhan tidak mungkin berdusta bagi kita. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, selain iman itu merupakan alat, iman itu juga pegangan. Percaya atau tidak, makin kuat pegangan kita semakin berani untuk berjalan. Kita hidup di dalam dunia yang semakin licin. Kita tahu bahwa dunia di mana kita hidup, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Ya, dan kami mau katakan, kebanyakan banyak orang main di abu-abu, ya, dengan istilah main cantik. Tapi kami mau katakan, ya, kita bersyukur. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Karena itu kami mau mendorong kita untuk apa? Ya, mengembangkan iman kita, bukan iman yang sekedar iman, ya, tapi iman yang proaktif. Percaya dengan apa yang Tuhan katakan, ya, memegang apa yang Tuhan katakan, dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya hari-hari kita ke depan ini menjadi hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang berkualitas, karena kita menyaksikan kebenaran yang Tuhan janjikan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Jadi yang kedua, ya, iman yang proaktif yang kami mau tekankan buat kita, iman itu pegangan. Iman itu pegangan. Ya, kita hidup dalam dunia yang penuh dinamika, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak godaan, banyak persoalan. Kami mau katakan,
Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, kita akan memilih untuk apa? Mengurus iman kita. Karena dengan memiliki iman, kita memiliki pegangan. Sehingga saudara dan saya tidak tergelincir, tidak jatuh. Tapi sebaliknya, kita bisa menolong orang lain. Kita bisa membantu orang lain. Kita bisa menjadi kesaksian. Oleh karena itu, ayo hadapi hari-hari yang kita jalani ini dengan kepastian, ya, dengan menjadi pelaku firman, mengurus iman kita dengan baik. Ya, kalau ini yang kita lakukan, hari-hari yang ada di depan kita, justru saudara dan saya akan melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kami mau sampaikan, iman itu adalah filter. Ya, apa artinya filter? Filter artinya saringan. Doa kami biar di rumah kita ada saringan. Untuk diri kita ada saringan. Supaya ada kemurnian iman dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, apa yang terjadi sesudah Musa mengambil 10 firman Tuhan di Gunung Sinai, apa yang terjadi berikutnya? Tuhan bicara kepada Musa adalah supaya Musa bicara kepada semua orang tua bangsa Israel, supaya mereka mengajarkan tentang Tuhan, memperkenalkan tentang Tuhan kepada anak-anak mereka, dan membacakan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Kenapa begitu penting Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan ingin umatnya menjadi umat yang kudus. Karena mereka seringkali tinggal di lingkungan yang berbeda imannya, yang berbeda kebudayaannya. Dan Tuhan tidak mau mereka terseret. Tuhan mau supaya setiap keluarga, setiap pribadi punya filter, bisa menyaring. Nah, kita juga sedang dalam perjalanan. Ya, kita nggak tahu kapan perjalanan ini berakhir. Ya, terlalu banyak godaan. Karena itu perlu punya filter. Kita lihat TV, kita membaca media. Ya, banyak kali yang merusak iman kita. Kalau kita nggak punya filter, kandaslah kita. Ya, kami mau katakan, akan terjadi pencemaran dalam hidup kita. Pencemaran berbeda dengan minum racun. Kalau minum racun, kita minum hari ini, kita mati. Dan jangan lakukan itu. Tapi kalau pencemaran, ya membunuhnya pelan-pelan. Kami mau katakan, tapi itu pasti. Alkitab katakan ada pencemaran jasmani, ada pencemaran rohani. Karena itu perlu ada filter, menyaring, ada kemurnian. Kemurnian apa? Kemurnian iman. Iman percaya pada Yesus, iman percaya pada firman. Ya, memegang apa yang Tuhan katakan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya berbahagialah kita yang setia sampai akhir. Karena Tuhan berjanji akan memberikan mahkota bagi setiap kita. Nah, yang keempat yang kami mau bagikan buat kita, iman adalah senjata. Alkitab katakan dengan jelas, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Praktekkan iman kita. Lawan dia dengan iman yang teguh. Ya, kami mau katakan, praktekkan iman kita. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak penyakit yang dihadapi oleh banyak orang hari-hari ini. Alkitab katakan, ya semua di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, banyak orang berpikir kalau tinggal di Amerika lebih baik, di Australia lebih baik. Kami mau katakan dimanapun pada hari-hari ini tidak ada yang baik kecuali kita dekat dengan Tuhan. Ya, punya persoalan masing-masing. Di Amerika punya persoalan masing-masing. Di Australia, di Eropa punya persoalan masing-masing. Dan kami mau katakan, itu berpulang kepada kita juga. Kalau kita mau mengurus iman kita, kami percaya dimanapun kita tinggal, damai sejahtera daripada Tuhan. Ya, dan bukan hanya itu saja, tapi hidup kita akan melihat kebenaran janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Iman itu senjata. Jadi, gunakan dia. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Siapa dia yang dimaksud? Adalah iblis. Ya, dengan antek-anteknya.
Ya, dengan memakai jaringannya, lawan dia dengan iman yang teguh. Alkitab katakan apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas juga di sorga. Karena itu kami mau katakan, gunakan, ya, praktekkan kebenaran ini dalam hidup kita, sehingga hidup kita memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Dulu saya pernah sakit tangan kiri, tangan kanan saya kebas. Saya datang ke dokter, ya teman, dia bilang kamu operasi karena kamu sarafnya kejepit. Saya katakan, apakah masih ada jalan lain? Ada, dia katakan, kamu doa. Ya, saya mau katakan, ya saya memilih untuk berdoa seperti yang dokter itu katakan, karena dia suruh saya operasi, tapi dia jawab jalan lain adalah doa. Saya mulai mempraktekkan, ya, kebenaran yang kita dengar malam hari ini. Saya melawan, ya, semuanya dengan menyatakan iman saya. Saya katakan kepada penyakit yang ada dalam tubuh saya, bahwa tubuh saya bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sudah bayar saya lunas di kayu salib. Saya terima apa yang Yesus katakan. Oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Ya, mungkin saya tidak tahu berapa kali saya sebut, tapi yang saya mau katakan, saya sembuh. Engkau juga bisa sembuh. Iman itu senjata. Gunakan itu. Ya, di situ tidak ada nama pendeta. Jadi saudara dan saya, ya, alami itu. Lawan dia dengan iman yang teguh. Katakan kepada masalahmu firman Tuhan. Ya, kalau itu yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ada dua cara bagaimana caranya kita menggunakan iman supaya iman itu bergerak, menghancurkan musuh-musuh, menghancurkan tantangan, persoalan, sakit, penyakit yang dihadapi dalam kehidupan ini. Yang pertama, ya, ucapkan firman. Ya, ucapkan, perkatakan. Ya, katakan firman kepada masalahmu itu. Kalau engkau sakit, katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah disembuhkan. Ya, katakan, tubuh saya bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ucapkan. Ya, kalau kita mau mempraktekannya, segala kemuliaan untuk Tuhan. Saudara akan melihat janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Nah, cara kerja yang kedua, taati firman berapapun harganya. Tahukah kita peperangan yang paling hebat itu adalah dalam pikiran kita. Setiap kali kita dengar firman, termasuk firman yang kita dengar malam ini, terjadi peperangan di sini. Apa iya, betul atau tidak? Berbahagia kita yang percaya walaupun tidak melihat. Alkitab katakan demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, tetap percaya walaupun tidak melihat. Kami mau katakan, ayo taati berapapun harganya. Contoh paling sederhana, mujizat di Kana air berubah jadi anggur. Tahukah kita, ya mungkin kalau kita pelayannya, ya tidak terjadi mujizat itu. Kenapa? Karena kita nggak mau taat. Apakah itu tidak persoalan? Itu persoalan. Ya, yang dibutuhkan anggur, tapi yang disuruh angkat adalah air. Dan sesudah penuh tempayannya disuruh cedok dibawa kepada kepala perjamuan. Ya, kami mau katakan orang-orang yang tulus mau mentaati apa yang Tuhan katakan, dekat dengan pertolongan, mujizat, kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Kami tidak tahu masalahmu apa, kami tidak tahu penyakitmu apa, tapi kami mau katakan, kobarkan imanmu, iman yang proaktif. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Lakukanlah segera. Malam ini jadi malam berkat, malam mujizat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini tentang iman yang proaktif. Kita masih punya waktu sedikit. Waktu yang ada kita mau gunakan untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan di malam hari ini. Pertama, bagi kita yang belum pernah
mengundang Yesus dalam hidupnya, menerima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatnya, kami mau bantu saudara untuk mengikuti doa kami. Asalkan saudara lakukan dengan benar, kasih karunia-Nya turun atas kita. Yang kedua, kami mau mendoakan bagi kita yang sakit, yang punya beban. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Letakkan tanganmu satu di dadamu, lakukan dengan sungguh-sungguh, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya terima firman Tuhan. Saya mau bertobat. Saya sadar saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa dan pelanggaran, kejahatan yang saya lakukan. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Ampunilah segala dosa saya. Dengan kesadaran penuh, saya mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya malam ini kepada Tuhan. Saya buka hati saya, Tuhan Yesus, masuklah, tinggallah, berdiamlah dalam hati saya. Engkau penguasa tunggal satu-satunya, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Engkau seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Kalau ginjalmu sakit, taruh tanganmu satu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukan segera kalau engkau percaya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya atas bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak penyakit dalam tubuh kami karena penembusan Yesus sempurna atas kami. Dan kami terima apa yang Tuhan katakan, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kami disembuhkan. Hamba berdoa sebagai hamba Tuhan, penyakit, roh penyakit yang menguasai Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, lenyaplah, pergilah, nggak boleh kembali lagi. Dalam nama Yesus, jadilah tahir, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, bebanmu berat, masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah teman hidup, masalah apa saja, sakit, penyakit, pergumulanmu sedang berat, ada utang piutang, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau berkata sudah selesai. Kami percaya itu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh mengalami kasih-Mu dan janji-Mu. Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya di dada mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terbuka jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan rubah jalan buntu jadi pintu gerbang mujizat, pintu gerbang pertolongan, pintu gerbang kasih Tuhan, pintu gerbang kuasa Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa syafaat. Kami mau berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Yang baik dari Tuhan terjadi di negeri ini. Ada tuayan besar terjadi. Jauhkan negeri ini dari bencana, dari niat jahat, orang jahat. Kami tolak dua-dua sihir yang ditujukan buat negeri kami. Negeri yang baik, negeri yang diberkati Tuhan. Ada tuayan terjadi dalam nama Yesus. Berdoa buat kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun di atas kota ini. Kota yang baik, jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, dari tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kota yang diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan di bangsa ini jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Ikat dalam kasih Kristus sehingga kami menjadi kesaksian. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Engkau berkati, yang jatuh bangkitkan, yang jauh kembalikan, yang sedang melayani berkobar-kobar, tambahkan karunia ya Tuhan. Jaga hidup mereka, keluarga mereka, dan langkah mereka.
Terima kasih Tuhan, berdoa buat Panorama MGK. Berkati Tuhan yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Engkau memberkati semua yang menyaksikan acara ini, baik di rumah, di jalan, ya, maupun dalam kelompok mereka menyaksikannya. Tuhan memberkati. Hamba berdoa Tuhan nyatakan kuasanya, mujizatnya, dan tambahkan iman mereka. Kami bersyukur, segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.